baik itu dalam peningkatan luas tambah tanah RPT dan yang khusus yang perlu kita evaluasi dan perlu kita tidak lanjuti dan apa yang sudah kita dapatkan. Tadi mengingatkan tadi kepada kita semuanya, Pak Kepala Balai Besar dan Pak Kabit, Pak Danren juga menyebutkan bahwa kita ini situasi pangan itu dalam kondisi yang tidak biasa-biasa, bukan hanya di Indonesia tetapi dunia. Asalkan dunia, meskipun kita kekurangan makan itu bisa impor, tapi kan dari dunia luar yang biasa sebagai ekspor itu tidak bisa juga mengekspor ke kita tidak bisa mengimpor. Padahal termasuk Indonesia itu termasuk negara yang diprediksi seperti yang sering disampaikan beberapa pertanyaan, diprediksi akan terjadi kekurangan pangan dalam hal ini beras sebagai dampak daripada El Nino yang berkelanjutan dan terindikasi mungkin sekitar 2 juta hektar pada tahun 2024 ini. Tadi Pak Dikson sudah menyampaikan di NTT saja kekurangannya per Januari Juli sekitar 12 ribu ya Pak Dikson. Atau prediksi 2024 sampai Juli 25 ribu kekurangannya dari Juli. Jadi makanya jelas. Kalau kita berhitung 2 juta hektar, kemudian profitas 5,2 ton, kita akan kekurangan 10 juta ton gabah kering giling dengan asumsi rendemen 60% saja. Berarti kan kita akan kekurangan 6 juta ton dalam 1 tahun. Kita tahu kebutuhan konsumsi pangan rata-rata 1 bulan itu sekitar 2,5 juta ton. Kemudian kebutuhan tingkat nasional sekitar 30 juta ton. Jadi kalau kita mengandalkan luas tanam 11 juta hektar, kemudian kita kekurangan prediksi tanam 2 juta hektar, demikian luar biasanya akan kekurangan. Namun demikian, Bapak Menteri Pertanian sudah melakukan terobosan yang luar biasa. Kemudian ini merupakan suatu panggilan juga bagi kita semuanya dan akan melakukan kerjasama dengan Panglima TNI dan diwujudkan di 3 provinsi dan kabupaten bersama kita bersama TNI untuk melakukan perluasan areal tanam dari luas tanam padi reguler tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit Tanaman Pangan. Di LTT reguler saja di sini di LTT ini masih terkendala minus 26.000. Namun demikian Pak Menteri terus berupaya kepada kita semua untuk mendorong bagaimana kita mendapatkan perluasan area tanam, bagaimana kita bisa berkontribusi semua kalangan untuk bisa menyumbang kekurangan 2 juta hektar seluruh Indonesia. Nah, ini sudah disosialisasikan kepada kita semuanya bahwa NTT ini berdasarkan potensi yang dimiliki ini diminta berkontribusi sebesar 63.746 dari sawah padang hujan, kemudian 11.562 dari lahan padi gabung. Meskipun tadi Pak kami memberikan simulasi bagaimana potensi yang ada yang sebenarnya. Nah, demikian kita berusaha memaksimalkan mungkin, dan ini adalah sebagai instruksi dari keputusan Menteri Pertanian yang harus ditindaklanjuti pada kita semuanya. Meskipun kami juga menyampaikan Pak Kabit, Pak Kadis Provinsi mengenai usulan kesanggupan sesuai dengan realita di lapangan, tapi bagaimanapun ini adalah instruksi keputusan Menteri, kita harus bisa melaksanakannya semaksimal mungkin. Mungkin tentu dari awal kita sudah bekerja sama ya dengan kawan-kawan dinas pertanian provinsi dan kabupaten kota, terutama juga TNI, hingga para penyuluh meminta di lapangan untuk bisa mengawal program perluasan area tanam. Nah, saya kira mungkin bisa dilanjut slide-nya mana yang menjadi tugas kita semua di NTT, seperti tadi yang disebutkan proporsi dari permintaan pemerintah kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa menambah perluasan area tanam padi. Bisa Pak, pada di sebelumnya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam bidang KSP bahwa di NTT itu memang ada potensi sawah padang hujan sekitar 63.746 hektar. Kemudian potensi lahan padi itu 11.562 hektar yang berkontribusi untuk perluasan area tanam. Kita kebetulan tidak punya oplang karena kita tidak ada lahan tawar apa saja, sehingga kita diharapkan dari buah ekosistem ini bisa memberikan kontribusi terhadap Pak Kadis. Itu unsurnya ada unsur pemerintah pusat, di sini ada PAT ini. Kita dapatkan pertama melalui peningkatan unit penanaman. Kata kuncinya bahwa PAT itu di luas tanam reguler, karena tidak ingin menambah berapa ini penanaman dari penanaman
reguler. Berarti kan tidak boleh termasuk reguler. Nah, sebenarnya Pak Kabit Tanaman Pangan ini merupakan bukan tanaman reguler. Kemudian yang kedua, tentu PAT itu berasal dari peningkatan tingkat pertanaman. Jadi yang tadinya IP 1 menjadi IP 2. Kalau ada IP 2 jadi 3, bagus. Tapi saya kira di sini jarang yang IP 3 karena kita meningkatkan IP 1 menjadi IP 2. Dan itu IP 2-nya belum termasuk RTP reguler, dan IP 2-nya merupakan perluasan areal tanaman padi dari RTP reguler. Kemudian ini kita perlu ada solusi-solusi cepat. Salah satunya adalah yang dilakukan adalah kompanisasi. Nah, perhatian Pak Menteri terhadap kompanisasi ini sangat besar. Kami dari tenaga ahli sekitar 20 orang itu dibagi habis untuk 13 kabupaten kota, 13 provinsi. Dibagi habis, dan saya mendapatkan di Nusa Tenggara Timur. Khusus di Nusa Tenggara Timur ini, Pak Kadis, saya merasa bahagia sekali seperti yang saya sampaikan kemarin, karena jauh sebelumnya saya sudah bilang bahwa saya mau pilih sebenarnya NTT sebelum ditentukan, ya. Kemarin saya sampaikan, dan ketika awalnya itu sebenarnya saya penempatannya di Palu, Sulawesi Tengah. Tapi ketika keluar SK-nya saya di NTT. Berarti memang mau ketemu di NTT saya. Dan itu saya senang sekali bisa nanti berkeliling di NTT ini, di beberapa kabupaten. Kita akan datangi untuk melihat langsung di lapangan. Nah, khusus kompanisasi ini sudah ada grup yang dibuat di Kementerian Pertanian untuk seluruh jajaran untuk fokus bagaimana pompa yang dikeluarkan ini, yang yang diberikan ini bisa bermanfaat maksimal. Nah, untuk itu pengawasannya menjadi sangat penting. Nah, kita diminta untuk turun bukan sampai September, 3 bulan. Kalau bisa 3 bulan memperhatikan betul, turun ke lapangan, lihat apa masalah-masalah dan selalu mendapatkan solusinya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ya memang kita punya kondisi yang tidak mudah di Nusa Tenggara Timur ini, karena iklimnya, lahannya secara geografis juga, kemudian kita terbagi atas 4 pulau, itu memang bukan hal yang mudah. Tetapi ya seperti yang saya katakan kemarin, Pulau Tulung itu lahir dari ombak yang besar. Jadi kalau misalnya kita punya hambatan, punya tantangan yang besar, nah itu kalau berhasil kita lewati, kita akan mengalahkan mereka yang punya tantangannya kecil. Dan selalu dibalik dari tantangan itu ada peluang yang besar. Nah, kita coba lihat peluang-peluangnya apa yang kita bisa lakukan, solusi cerdas apa yang kita lakukan untuk meningkatkan perluasan areal tanam ini. Dan tentunya adalah membuat kompanisasi ini menjadi maksimal pemakaiannya. Tadi ada beberapa usulan bagaimana misalnya kalau kemudian di Kalsel 500.000, di Kalteng 500.000, dan di beberapa daerah lain termasuk Sumatera Selatan. Dan tadi saya juga sudah diskusi sedikit dengan Pak Kadis bahwa di beberapa daerah kita di NTT ini masih bisa untuk melakukan cetak sawah baru. Jadi itu semua upaya-upaya kita untuk bagaimana swasembada ini bisa kita kembalikan lagi. Demikian sambutan saya.